92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu Nima Desri Puji Astuti SM. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Mimbar Agama Hindu. Awiganam astu nama sidam Anubhadra Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita haturkan angayu bahagia, ucapan terima kasih, dan puji dan puja syukur kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita masih diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, seminggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Galungan, yaitu Hari Kemenangan Dharma, kebaikan melawan adharma, yaitu kejahatan, yang dimana jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026, tepatnya seminggu lagi nggih umat sedharma. Selama 30 menit ke depan, saya Nima Desri Puji Astuti akan menemani kesetiaan Anda mengulas, merenungkan, dan menyelami bersama-sama sebuah momentum suci yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Hindu, tidak hanya di Bali, tetapi juga kita yang berada di Sumatera Selatan ini, yaitu Hari Raya Galungan. Maka umat sedharma yang berbahagia, pada malam hari ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah pesan dharma dengan tema Hari Raya Galungan. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, Hari Raya Galungan adalah tonggak eksistensi spiritual bagi kita. Seringkali kita mendengar bahwa Galungan adalah hari kemenangan dharma, kebenaran melawan adharma, kejahatan. Namun umat sedharma, apakah kemenangan itu sekedar perayaan kemenangan fisik? Ataukah ada pertempuran yang lebih besar yang terjadi di dalam diri kita masing-masing? Secara etimologi, kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Di beberapa daerah, galungan juga identik dengan kata dungulan, yang artinya juga sama, yaitu kemenangan. Sedangkan secara mitologis, dalam cerita Maya Danawa yang termuat dalam kitab Usana Bali, dikisahkan ada seorang raja keturunan raksasa bernama Maya Danawa. Ia sangat sakti
namun kesaktiannya membuatnya sombong, angkuh, dan melarang rakyatnya untuk menyembah Tuhan atau melakukan upacara keagamaan. Akibatnya, bencana melanda, alam menjadi tidak seimbang. Nah, umat sedharma yang berbahagia, melihat penderitaan bumi, Betara Indra turun tangan memimpin pasukan Kayangan untuk melawan Maya dan Nawa. Pertempuran sengit pun terjadi. Ini bukan sekedar pertempuran dua sosok sakti umat sedharma, melainkan simbol pertempuran antara sifat egois, serakah, dan destruktif yang diwakili oleh Maya dan Nawa, yaitu melawan sifat-sifat kebijaksanaan, ketulusan, dan kesucian yang diwakili oleh Betara Indra. Hari di mana Maya dan Nawa berhasil dikalahkan, itulah yang kita peringati sebagai Hari Raya Galungan, yaitu kemenangan Dharma atas adharma, kebaikan atas kejahatan. Namun umat sedharma yang budiman, jika kita tarik cerita ini ke konteks modern, siapakah Maya dan Nawa di era sekarang? Maya dan Nawa tidak lagi berbentuk raksasa menyeramkan dengan taring panjang. Maya dan Nawa zaman sekarang bersembunyi di dalam pikiran kita sendiri. Ia berwujud keserakahan, loba, kemarahan, kroda, kebingungan, moha, hingga kesombongan, yaitu mada. Oleh karena itu, kita merayakan Galungan esensinya adalah memenangkan pertempuran di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan ego kita agar sifat-sifat ketuhanan, yaitu Daivi Sampat, mengalahkan sifat-sifat keraksasaan, yaitu Asuri Sampat di dalam diri kita. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, perayaan Galungan bukanlah sebuah acara satu hari saja. Ia adalah proses spiritual panjang yang memakan waktu berminggu-minggu, yang melambangkan tahapan persiapan jiwa manusia menghadapi ujian. Nah, umat sedharma, marilah kita ulas satu persatu rangkaian hari suci ini. Semua dimulai dari tumpek wariga atau tumpek bubuh umat sedharma, yang mana jatuh 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Pada hari ini kita mengaturkan puja kehadapan Sang Hyang Sangkara beserta manifestasinya sebagai pencipta tumbuh-tumbuhan. Mengapa tumbuh-tumbuhan disucikan terlebih dahulu, umat sedharma? Karena dari sanalah kita mendapatkan sarana upacara seperti buah, daun, dan bunga. Ini adalah bentuk harmoni kita dengan alam, yaitu palemahan. Kemudian
kita melewati masa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali nggih umat sedharma. Sugihan Jawa bermakna menyucikan alam semesta, buana agung di luar diri kita, sedangkan Sugihan Bali melambangkan penyucian diri sendiri, yaitu jiwa dan raga kita, yaitu buana alit. Lalu tahapan krusial berikutnya adalah hari penyengkeban. 3 hari sebelum Hari Raya Galungan, yaitu adalah hari penyengkeban umat sedharma. Kata nyengkeb berarti mengekang atau mengeram. Secara nyata, kita mengeram pisang agar matang saat Hari Raya Galungan. Namun secara harmoni umat sedharma, kita menyengkeb atau mengekang panca indera kita dari pengaruh buruk. Sebab pada hari inilah Sang Yang Kaletiga Galungan mulai turun ke dunia untuk menguji keteguhan imam kita atau menguji keteguhan imam manusia. Lalu umat sedharma, sehari sebelum Hari Raya Galungan adalah hari penampahan galungan, di mana umat Hindu atau kita sibuk membuat penjor dan menyiapkan sarana upacara, serta makna penyembelihan hewan sebagai simbol memotong sifat-sifat hewani dalam diri manusia. Kemudian puncaknya umat sedharma, yaitu masuk ke hari H Galungan. Dan tepatnya pada hari Bude Kliwon Dunggulan atau pada hari Rabu Kliwon Wuku Dunggulan. Pada Hari Raya Galungan ini, kita menghaturkan persembahan terbaik sebagai rasa syukur atas kemenangan Dharma yang telah kita perjuangkan melalui pengendalian diri pada hari-hari sebelumnya. Jika kita melihat perayaan Hari Raya Galungan, satu simbol visual yang paling mencolok dan indah adalah penjor umat sedharma. Penjor yang melengkung indah di depan setiap rumah umat Hindu bukan sekedar hiasan bambu saja umat sedharma. Penjor adalah simbol gunung agung, tempat bersemayamnya para dewa, sekaligus simbol dari rasa syukur kita atas kemakmuran yang diberikan oleh Ibu Pertiwi. Sebab pada penjor tersebut kita menggantungkan hasil bumi seperti padi, kelapa, buah-buahan, jajan, dan kain. Penjor yang melengkung ke bawah mengingatkan kita sebagai manusia, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun kekayaan kita harus tetap merunduk, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Nah umat sedharma, bagaimana relevansi semangat galungan ini bagi kita yang tinggal di Sumatera Selatan? Kita tahu umat Hindu di Sumatera Selatan sangat heterogen, tersebar di berbagai kabupaten seperti Oku Timur, Oki, Banyuasin, hingga kota Palembang sendiri. Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita dari berbagai suku dan agama. Kan gitu nggih umat sedharma? Semangat galungan yang mengajarkan kedamaian dan kebenaran harus menjadi modal sosial untuk membangun toleransi di bumi Sriwijaya ini. Kebenangan Dharma tidak akan lengkap jika kita egois,
Melalui semangat galungan, mari kita pererat tali persaudaraan, yaitu menyame beraya Mat Sedharma. Saling menghormati dan ikut serta membangun kemajuan daerah Sumatera Selatan dengan kerja nyata yang berlandaskan dengan kejujuran. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, tantangan adharma di zaman modern atau Kali Yoga ini jauh lebih samar dan berbahaya. Adharma hari ini bisa berupa penyebaran seperti berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian di media sosial, keserakahan yang merusak lingkungan, hingga pudarnya rasa hormat anak kepada orang tua. Seringkali kita merasa kalah, kita merasa stres dengan tekanan hidup, lalu kita melupakannya dengan kemarahan. Ketika kita membiarkan kemarahan dan kebencian menguasai hati kita, saat itulah maya danawa di dalam diri kita sedang tertawa menang. Mat Sedharma, Hari Raya Galungan mengingatkan kita jangan menyerah. Pertempuran melawan ego memang melelahkan. Tetapi Ida Sang Yang Widiwasa selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang berjalan di jalan Dharma, yaitu kebaikan. Seperti dalam kitab suci Bhagavad Gita menyatakan bahwa dimanapun ada kebenaran, di sanalah kejayaan dan kedamaian akan terwujud. Marilah kita jadikan momentum Hari Raya Galungan tahun ini untuk membersihkan hati kita. Mari kita jabat tangan keluarga kita, mintalah maaf kepada orang tua, tersenyumlah kepada tetangga, dan berbagilah kepada mereka yang kekurangan. Itulah esensi kemenangan Dharma yang sejati, Mat Sedharma. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 30 menit kita lalui bersama dalam ruang refleksi Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Palembang. Jadi umat Sedharma, dapat kita simpulkan bersama bahwa Hari Raya Galungan bukan sekedar ritual setahun 2 kali Mat Sedharma. Dan bukan sekedar baju baru atau hidangan yang lezat dan mewah. Hari Raya Galungan adalah pengingat abadi kita bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Asalkan kita mau berjuang mengendalikan diri kita sendiri. Mari kita kibarkan penjor-penjor Dharma di dalam hati kita masing-masing Mat Sedharma. Penjor yang teguh iman namun tetap melengkung, rendah hati kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Saya Nimade Sri Puji Astuti mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Semoga kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Swaha.
Nah, pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi sepatah dua patah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi renungan untuk kita semua. Saya selaku pembicara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama penyampaian mimbar pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri mimbar agama ini, saya ada sebuah pantun Giumat Sedharma. Perahu jukung di Sungai Musi, membawa duku dari seberang. Mari sucikan pikiran dan hati, sambut galungan dengan kasih sayang. Membeli kain di pasar tradisi, kain ditenun indah menawan. Saya pamit undur diri, selamat Hari Raya Galungan. Marilah kita akhiri mimbar suci pada malam hari ini dengan memanjatkan doa para Masanti. Om Santi, 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 Om. Mimbar Agama Hindu. Baik pendengar, demikian mimbar agama Hindu yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan penyuluh agama Hindu Nimade Sri Puji Astuti SM. Dan mendengar dengan berakhirnya mimbar agama Hindu, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Nadiar dalam rangkaian Palembang malam ini. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Akhirnya saya Gedwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.